yang dendam kepada ibunya, yang tidak pernah mengurus, bahkan tidak pernah memberikan ASI setetes pun. Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Dewi Purnamawati, wanita cantik yang lahir di tanggal 8. Dendam pada orang tuanya dan hidupnya berantakan. Konon dicerai oleh suaminya dan dikejar oleh debt collector. Tidak hanya itu, di rumahnya ditemukan ular yang bersarang dengan 4 ekor anak. Apakah karma buruk ini akibat kedurhakaan kepada orang tuanya? Saya melihat di sini ada kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Saya menggambarkan seorang seorang kaki ibu dan seorang anak perempuan yang harus bersujud di sini. Sama sih begitu dilahirkan saya nggak langsung disusui, apalagi sampai dipeluk. Jadi langsung diambil oleh nenek saya, dirawat dari bayi merah. Bu, anak ibu perempuan, cantik. Saya nggak mau anak itu, Bu. Tapi ini anak ibu, Bu. Bukan. Dia bukan anakku. Bukan, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud ibu ingin membuang bayi ini? Enggak. Terserah Ibu. Pokoknya saya nggak mau anak itu. Bu Siti. Siti, kamu benar-benar keterlaluan ya. Dia ini darah daging kamu dan kamu harus mengasuhnya. Enggak, Bu. Dia bukan anakku, Bu. Ibu macam apa kamu? Ibu nggak pernah yang mendidik kamu seperti ini. Bayi ini tidak bersalah. Orang tuanya lah yang bersalah di hadapan Allah. Enggak, Bu. Enggak. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Siti. Bu. Bu Bidan, biar bayi ini saya yang bawa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Mas. Mas. Mas, bukain pintu, Mas. Siti, kamu udah boleh pulang. Aku minta pulang paksa, Mas. Tapi kamu gak bawa anak itu kan? Enggak, Mas. Aku kasihkan anak itu ke Ibu. Syukurlah. Karena aku juga gak akan mau menerima anak itu di sini. Ibu? Ibu buat apa ke sini? Ngapain ibu bawa anak itu ke sini? Ya ibu berharap kalian mau urus anak ini. Enggak, Bu. Enggak. Mendingan sekarang ibu pulang. Sekalian bawa anak itu, Bu. Astagfirullahaladzim. Alfian, ini tuh anak kamu. Kenapa sih kalian gak mau urus? Enggak, Bu. Ini bukan anak aku. Ini anak Siti dengan pacarnya. Mendingan sekarang ibu pulang. Ibu bawa anak itu pergi. Lagian, aku juga nggak mau ngurus anak ini, Bu. Ibu yang urus ya, Ibu bawa pulang. Ya sudah, ibu bawa pulang sekarang. Serah. Siti, kalau dulu kamu itu nggak mau dibohongin sama pacar kamu nggak mungkin hamil. Ingat ya, anggap saja anak itu sudah mati. Dan kamu jangan pernah lagi pergi ke rumah orang tua kamu. Mas, kamu nggak boleh larang-larang aku ketemu orang tua aku dong. Hanya gara-gara anak itu. Jadi sekarang kamu sudah berani ngebantah ya? Hah? Kamu udah berani ngebantah aku? Enggak, Mas. Mas, lepasin sakit. Setetes aja gitu, susu gitu buat saya gitu maksudnya. Saya pengen gitu, apalagi dipeluk, sampai-sampai saya diceritain nyampe hari-hari saya pun dibuang di kali. Ngagetin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Siti. Oh.
Ibu sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Dewi, ayo salam nak sama ibu kamu. Ibu ngomong apa sih? Dia itu bukan siapa-siapa aku, Bu. Iya, iya Siti. Maksud ibu biar Dewi tuh tahu kalau kamu ibunya Ratih. Kondisi Bapak gimana, Bu? Dewi, kamu masuk ke dalam dulu ya nak. Nenek mau ngomong sama ibunya Ratih. Itu bawa mainannya. Ayo. Iya. Maaf, Bu. Aku nggak bisa lama-lama. Aku cuma nganterin makanan buat Bapak. Siti. Siti. Apaan sih, Bu? Siti, ibu mau bawa bapak berobat ke dokter. Tapi Dewi nggak ada yang ngurusin selama bapak dirawat. Jadi tolong ya kamu urusin Dewi. Apa? Enggak lah, Bu. Aku nggak mungkin bawa anak itu pulang ke rumah. Lagian kan aku takut, Bu. Mas Alfian bisa-bisa marah sama aku, Bu. Siti, ibu minta tolong. Biar bagaimanapun Dewi itu darah daging kamu, anak kandung kamu. Masa sih kamu nggak punya belas kasihan sama sekali? Enggak, Bu. Dia bukan darah daging aku. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mengakui dia sebagai anakku, Bu. Anak itu akan tetap tinggal sama ibu di sini. Permisi. Siti, Siti, kamu harus urusin Dewi. Ibu lepasin dong. Ibu, ibu, Bu, Bu. Maafin aku ya, Bu. Bu. Siti, tolong kamu urusin Dewi ya. Ngapain kamu bawa dia ke sini? Mas, ini juga aku terpaksa. Karena nggak ada yang ngurus. Aku nggak peduli. Sekarang kamu bawa pergi anak itu. Mas, kata-kata ibu ada benarnya juga, Mas. Bagaimanapun juga, dia itu anak kandung aku, Mas. Ini semua gara-gara kamu yang datangin rumah ibu kamu. Mas, kamu tenang aja. Aku akan bikin dia nggak nyaman. Lumayan kan, Mas? Ada yang bisa bantu-bantu bersihin rumah. Masuk sana. Tuh, kamar kamu yang paling belakang. Udah masuk. Apa kamu lihat? Sayang, nih kalau kamu mau nambah ayamnya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Apa lihat-lihat? Aku boleh minta nggak, Bi? Minta apa? Ayam. Ayam. Kamu mau ayam? Enak aja. Aduh, Ibu, bajunya jatuh semua. Ampun, ini anak nih ya. Bandel banget sih kamu. Bandel banget ya. Nih lihat. Baju ini itu sudah susah-susah cuci. Sekarang kamu kotorin lagi. Lihat. Pungut. Ambil. Maaf. Bisanya maaf kamu ya. Makanya kalau disuruh kerja tuh yang benar. Ayo, ambil cepetan ambil. Males kamu ya. Ibu. Sudah, Bu. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu benar-benar kejam sama anak kamu sendiri. Dia bukan anakku. Dia anak ibu. Sekarang ibu bawa pergi. Ibu bawa pergi sekarang juga. Aku nggak mau dia di sini. Bikin sial aja. Kamu sudah berani mengusir ibu? Hah? Kamu akan tanggung segala akibatnya. Hukum karma akan berlaku. Aku nggak peduli. Ibu nggak usah ngancem saya. Aku nggak akan nyesel. Anak ini bawa sial. Ibu bawa pergi. Ibu bawa pergi sekarang. Pergi, Bu.
Ayo nak, kita pergi. Yang merawat saya tuh kakek saya tuh kondisinya sakit kan, jadi otomatis saya tuh nggak ada yang biayain. Saya ngadep ke TU, Pak saya nggak dapat kelas, kamu udah merasa bayar belum? Akhirnya saya pulang nangis tuh. Setelah itu tante saya ngasih uang, ngasih apa berupa emas gitu buat ke ibu saya untuk dijual supaya buat dibayar. Ternyata nggak dibayar gitu loh. Dewi, kamu kenapa nangis, nak? Aku malu, Nek. Aku nggak bakal dapet kelas kalau aku belum bayar gedung sekolah. Ya Allah, maafin nenek ya. Nenek nggak tahu harus cari uang kemana. Apalagi semenjak kakek kamu sudah meninggal. Nenek udah nggak punya apa-apa. Dewi paham kok, Nek. Dewi juga nggak mau ngandelin uang Tante Dian terus. Dewi malu. Tante Dian, Memang Tante nggak bisa bantu kamu selamanya. Apalagi biaya sekolah kamu makin tinggi. Kalau saran Tante sih, lebih baik kamu balik rumah ibu kamu. Ibu sudah membuang aku. Ibu nggak mau menganggap aku jadi anaknya. Dewi, maafin nenek ya. Kalau selama ini nenek menutupi semuanya. Ya itu karena nenek janji sama ibu kamu waktu dulu-dulunya. Dewi tuh harus yakin kalau mereka itu orang tua kamu. Dan kamu harus bisa tinggal sama mereka. Ya, ya nak ya. Sabar ya Dewi. Nggak bisa. Anak ini nggak bisa tinggal di rumah ini. Kamu memang keterlaluan. Sampai kapan kamu mau buang Dewi? Dewi ini anak kamu. Ah, Ibu, udah berapa kali sih aku bilang dia itu bukan anak aku. Omongan kamu itu sudah menyakitkan hatinya Dewi. Ibu udah nggak kuat. Kasihan Dewi. Kalau ibu sudah meninggal, Dewi tinggal sama siapa? Aku nggak peduli, Bu. Beban hidup aku ini udah banyak. Aku nggak mau ditambah beban lagi. Emangnya Mbak Siti pikir selama ini aku biayain Dewi ada hitung-hitungannya? Dia itu jelas bukan anak aku, Mbak. Tapi aku peduli sama dia. Terserah kamu sama ibu mau ngomong apa, ngomong aja, bla 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 bla. Yang penting, aku nggak mau ada beban lagi di rumah ini. Karena apa? Karena aku udah nggak punya uang lagi, ngerti kamu? Dewi, maafin Tante ya. Tante nggak bisa bawa kamu karena Tante sering kerja di luar kota. Ini pegangan buat biaya sekolah kamu. Kamu jangan sampai berhenti sekolah ya. Nanti kamu jual kalung Tante. Dewi, maafin nenek ya. Kamu baik-baik di sini ya, nak ya. Dian, kita pergi. Nenek, Tante. Sini. Aku yang pegang. Masuk. Dewi! Kamu kenapa balik dari sekolah nangis? Tadi Dewi ditagih uang gedung sekolah, Pak. Katanya kalau nggak bayar, Dewi nggak bakal ikutan sekolah. Ribet banget sekolah kamu ya. Ya udah kamu nggak usah sekolah aja. Percuma ngabisin duit. Tapi Tante Dian pernah ngasih kalung. Katanya buat bayar sekolah aku. Itu mulut ya, kalau ngomong seenaknya. Kamu pikir selama kamu di sini tuh nggak perlu duit, nggak perlu makan apa? Semuanya gratis. Semuanya perlu duit, ngerti kamu? Udah sekarang, kerja sana. Masuk, masuk. Gak tahu diri banget tuh anak. Bangun. Bangun. Malah tidur kamu nih. Emangnya kamu udah kerjain semua yang ibu suruh tadi, hah? Aku sakit, Bu. Perut aku sakit. Udah deh, gak usah alasan. Kerjain semuanya.
Aku nggak bohong, Bu. Beneran, aku belum makan. Bandel kamu yang bantah orang tua terus. Alah, alasan aja itu, Bu. Biar kamu nggak males dan ngantuk lagi. Nih, ikut ibu. Ibu kasih pelajaran kamu. Sini, yuk. Ampun. Sini. Nek. Nek. Ya Allah, Dewi. Aku nggak mau tinggal sama mereka, Nek. Aku mau tinggal sama nenek. Ya Allah, apa yang sudah dilakukan sama kamu, Dewi? Sehingga kamu seperti ini. Bilang sama nenek. Nggak mau. Kamu pulang. Sini. Enggak. Bu. Dia itu bandel. Dia selalu aja bikin masalah. Dia kabur dari rumah. Kalian benar-benar kelewatan. Kalian sudah menyiksa Dewi seperti ini. Pergi kalian. Bu. Pergi! Bu, dia seperti ini karena ibu selalu manjain dia. Aku tidak akan membiarkan kamu menyiksa Dewi lagi. Gak akan aku bilang pergi. Bu, Pergi! Bu, demi dia, ibu mau ngusir saya. Pergi! Pergi! Wi, kamu nggak makan? Nanti aja deh, aku selesaiin ini dulu ya. Ya udah, kita duluan ya. Ya, duluan ya, Wi. Ya. Ngerjain apa lo, Dew? Sibuk banget kayaknya. Iya nih, ngerapin botol-botol. Gua bantuin mau gak? Gak usah. Suka pura-pura. Apaan sih lo? Ih. Aduh. Gimana, brother? Masih kurang nggak? Doh, tolongin aku, Doh. Aku mau diperkosa, Doh. Doh. Ini buat lo semuanya. Gua tinggal, brother. Lepasin! Tolong! Weh, apaan ini? Lepasin cewek itu. Iya bang, maaf bang. Lu tahu kan yang megang daerah sini siapa, ha? Iya bang, maaf bang. Bikin onar daerah gua. Iya bang, maaf bang. Ayo bang. Gak apa teh? Iya, nggak apa-apa. Hati-hati di sini ya, rawan. Nek, aku bawain makanan nih, Nek. Dewi. Nek bangun, Nek. Nek. Kamu yang sabar ya. Sekarang kamu tinggal di rumah ini. Kamu pergi dari sini. Kamu nggak berhak tinggal di rumah sini. Pergi. Mbak ini kenapa sih? Masih berduka malah ribut soal rumah. Lagian Dewi juga udah dari bayi tinggal di sini. Emang kenapa? Aku nggak peduli dia tinggal di mana. Yang penting bukan di rumah ini. Kamu harus pergi. Mbak, cukup ya Mbak ya. Tega banget kamu Mbak. Dewi mau pergi kemana? Aku nggak peduli. Yang penting bukan di rumah ini. Karena rumah ini mau ku jual. Aku ini kakak kamu. Jadi aku yang berhak menentukan siapa yang pantas tinggal di rumah ini. Malam ini juga kamu kemasi barang-barang kamu dan pergi dari rumah. Dewi, maafin Tante ya. Tante nggak bisa kasih kamu tumpangan di rumah Tante. Karena Tante harus pindah keluar kota. Iya, nggak apa-apa, Tante. Alhamdulillah aku masih punya tabungan sedikit. Jadi bisa bayar kontrakan ini.
Syukur deh. Ya udah, tante pamit ya. Kalau ada apa-apa, telepon tante. Jangan sungkan ya. Iya, Tante. Ya udah, tante pamit ya. Hati-hati ya Dewi ya. Kamu baik-baik di sini ya. Iya, makasih ya Tante. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf ya, maaf. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Kamu baru ngontrak di sini? Kebetulan aku juga ngontrak di sebelah kamu. Nanti kamu kalau ada perlu apa-apa, perlu bantuan, kasih tahu aja. Sorry ya tadi. Buka pintu! Alfian, keluar! Buka! Hei! Mana uang? Enak sekali dia 2 bulan kabur-kaburan lu ya. Mana? Saya bayar, tapi sekarang saya belum punya duit, Pak. Belum punya duit. Basi lu! Ajarnya basi! Asal lu! Tolong jangan pukul suami saya. Jangan pukul. Bayar utangnya sekarang. Gua nggak peduli. Pak, pokoknya lu harus bayar. Pak, suami saya sekarang sudah di PHK dan belum dapat pekerjaan. Gua nggak peduli. Yang penting lu harus bayar hari ini. Hah? Lu mau laki lu? Hah? Bapak jangan. Jangan yang melayang mau. Jangan. Hah? Tolong kasih kami waktu lagi ya Pak. Sebentar lagi ya Pak ya. Oke. Gua kasih lu waktu ya. Nanti gua akan datang lagi. Kalau lu nggak bayar, rumah ini akan gua sita. Paham lu? Hah? Halo, Pak. Terus dari mana kita dapat uangnya Pak? Biar rasain, gue nggak akan nolong mereka. Dewi, apa kamu nggak mau bantuin orang tua kamu? Kasihan mereka banyak utangnya. Bu, saya lewat sini itu bukannya mau nolongin mereka. Lagian siapa suruh punya banyak utang? Nggak ada kewajiban saya untuk nolongin mereka. Ya Allah Dewi, kamu tuh dikasih tahu ya. Apa kamu nggak mau bantuin orang tua kamu? Kamu jadi anak durhaka begitu, apa kamu nggak takut kena karma? Bu, nggak usah ya ikut campur urusan saya. Udah sana pergi. Ya Allah Dewi, aja. memang susah dia dikasih tahu. Ayo kita pergi. Dewi! Dewi tunggu! Dewi! Ih, apaan sih lo ngejar gue? Del, Bapak sama Ibu lagi perlu bantuan lo. Kasihan mereka. Mereka perlu uang banyak buat bayar utang. Cuma lo yang bisa bantuin mereka, Del. Emangnya itu urusan gue? Mereka itu udah ngebuang gue, nggak nganggap gue anak. Sama seperti lo itu bukan saudara gue. Tapi kan itu masa lalu, Del. Masa lalu? Masa lalu yang membekas di hati gue. Jadi gue nggak akan pernah ya tolongin kalian. Kalian cari duit aja sendiri. Lo kan anaknya Ustaz. Del, tunggu dong, Del. Gue tahu lo sakit hati yang memperlakukan kita dulu. Gue minta maaf. Gue nyesal. Tapi lo tahu kan, Bapak sama Ibu tuh sekarang lagi perlu banget duit. Kasian banget ya hidup kalian sekarang. Itulah balasan kalian. Karena kalian udah nyakitin gue. Nyesal itu emang belakangan. Tapi ingat, gue nggak akan pernah maafin kalian. Minggir sana. Del! Del, tunggu Del! 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 Wi, ntar malam kayaknya enak nih kalau kita clubbing. Iya juga ya. Kan udah gajian, Iya, yuk. seneng lah. Nah, maafin Ibu ya nak ya. Maaf, enak banget minta maaf. Ibu ngapain kesini? Aku nggak akan pernah maafin Ibu, ngerti? Kok kamu ngomongnya gitu sih nak? Ini Ibu. Nak, Ibu. Sejak kapan Ibu nganggap aku sebagai anak? Ibu ngusir aku di rumah nenek. Giliran sekarang udah nggak punya apa-apa. Nganggap aku sebagai anak. Enak aja. Nah, Ibu tahu kamu sakit hati. Tapi Bapak sama Ibu sekarang ini lagi butuh pertolongan kamu. Ibu butuh bantuan kamu. Pinjamin kami uang ya nak ya. Aku nggak peduli.
Makanya kalau nggak punya duit itu, jangan pinjem sama rentenir. Udah, sana pergi jauh-jauh. Jangan dekat-dekat aku. Ayo. Dewi tolong bantu ibu nak, sekali ini aja nak, tolong kami. Dewi. Tadi seru banget ya. Iya. Makasih ya. Iya, gue cabut dulu ya. Oke. Ih, apaan sih lo? Ayo, Wi lah. Lepasin gak? Tolong! Lu siapa? Awas lu ya. Apa lu? Kamu kok bisa sama dia sih? Tadi dia ngajakin aku jalan. Aku nggak tahu kalau dia mau berniat jahat. Ya udah, kamu nggak usah sedih ya. Aku anter ya. Kok kamu malah bawa aku ke sini, bukan ke kontrakan? Kamu kan tadi lihat kalau motor aku tuh mogok. Masa aku harus ngedorong sampai kontrakan? Ya udahlah, kita di sini aja ya. Lagian kan kita pacaran, nggak apa-apa kan? Tapi kan baru pacaran. Kita belum tentu nikah. Aku janji sama kamu, aku bakal nikahin kamu. Rido! Kamu mau ngapain? Mau nyuri motor aku ya? Diam lu. Motor lu mau gua jual. Rido, jangan! Jangan, Rido! Ini harta aku sama Rido! Tolong lepasin anak saya, Pak. Pak, anak saya nggak salah, Pak. Bukan salah, Pak. Pak, tolong lepasin, Pak. Anak saya nggak salah, yang salah saya, Pak. Tolong, Pak. Dewi, maafin adik kamu, Dewi. Motornya masih ada. Kalau dia nggak masuk penjara, dia nggak akan kapok. Nah, Ibu mohon maafin adik kamu, nak, ya. Tolong ya. Sekarang aja kalian baik-baikin aku. Sejak kapan kalian nganggap aku sebagai anak? Sejak kapan kalian nganggap aku sebagai saudara? Kalian lupa? Rido pernah berbuat keji sama aku. Apa kalian marah? Enggak kan? Dewi, lo lihat kan bapaknya lagi sakit jantung. Kita khawatir kondisinya Rido bakalan bikin bapak sakit jantungnya kumat, Dew. Masa lo tega sih, Dew? Kalian pernah peduli nggak sama aku? Kamu keterlaluan, Dewi. Bapak yang keterlaluan. Maaf Bu, kami pamit dulu. Selamat malam. Rido. Bu, mau saya mati pun ibu gak akan pernah peduli. Saya bebas, maksudnya tapi tanda kutip walaupun saya bebas pergaulan, tapi saya bisa menjaga inilah nyampe sampai nikah walaupun saya ibaratnya saya sering apa gitu, tapi saya bisa jaga diri sampai saya ketemu sama yang calon suami ini. Saya terima nikahnya Dewi binti Alfian Rusli dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana? Para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Tidak sah! Kamu menikah tanpa memberitahu ayah kandung kamu dan tanpa seizin aku. Bapak ngapain kesini? Sekarang Bapak protes. Aku nggak inget sama Bapak. Bapak inget gak? Bapak kasih aku ke nenek. Inget gak, Pak? Dewi, Bapak lakukan itu karena terpaksa. Bohong. Sekarang mendingan Bapak pergi. Pergi! Pergi! Jangan pernah ada di hadapan aku lagi! Kamu itu kan kenal sama kepala pabriknya. Kita ambil botol-botol yang belum didaftarin. Nanti kita bagi keuntungan sama kepala pabriknya. Aku nggak mau, Mas. Aku takut. Udahlah, kamu nggak usah takut. Nanti aku ajarin kamu cara main cantik. Tapi aku nggak setuju, Mas. Diam kamu! Walaupun kamu naik jabatan, walaupun kamu yang kerja, kamu tetap sebagai istri. Dan kamu harus nurut sama aku. Ngapain kakak kesini? Wi,
Gue nggak tahu harus kemana lagi. Tapi saat ini Bapak lagi dirawat di rumah sakit karena jantungnya kumat. Dan kita semua nggak punya uang lagi, Dew. Emang lo pikir gue punya uang? Main minta sama gue, enak banget. Tapi Dew, kasihan ibu. Ibu nangis-nangis terus takut kehilangan Bapak, Dew. Cuman lo yang bisa bantu, Dew. Lo kan bisa kasbon ke perusahaan. Nggak sosok malu deh lo. Pergi. Maaf Bu, kami harus memulangkan Pak Alfian karena lebih dari seminggu perawatan belum ada uang muka ataupun cicilan pembayaran. Suster, saya janji, saya akan bayar semuanya, saya janji. Suami saya sedang sakit, butuh perawatan, tolong dirawat ya suster ya. Tapi kebijakan kami seperti itu. Nggak nyangka udah 5 minggu. Sehat-sehat ya, Nak. Dewi. Dewi, kamu lihat kan Bapak, kita nggak bisa bayar rumah sakit, Dew. Masa kamu tega sih, Dew? Kak, tolong Kak, kasihan Bapak. Heh, kalian yang tega. Sekarang ibu menangis. Dulu ibu selalu ketawa, menyiksa dan mengusir aku. Ini balasan kalian. Ini karma buat kalian. Karena rasa marah saya kepada orang tua gitu ya. Jadinya saya benar-benar hancur itu, berantakan dari perkawinan pertama. Dari usia perkawinan pertama itu pernikahan yang ke-2 bulan itu suami saya masuk penjara. Gara-gara dia mencuri minuman. Mas, ada apa ini, Mas? Dewi, tolongin aku, Dev. Nanti kalau ada yang nanya, aku di mana, bilang aku cariin sama kamu ya. Tolongin aku, please. Kamu kenapa, Mas? Udah deh, apapun yang ditanya sama orang, bilang aku sama kamu seharian. Ya. Iya. Tolongin aku ya. Iya, iya. Pak Aldo, Selamat malam, Bu. malam Pak, ada apa ya? Kami tahu kalau Pak Adin masuk rumah ini, Bu. Dan Pak Adin adalah pelaku perampokan. Mari kita geledah. Siap. Pak Aldo, sebenarnya dia ada apa? Begini Bu Dewi, suami ibu dan komplotannya sudah menguras semua uang perusahaan. Saya sendiri yang melihatnya. Pak Mesin. Lepasin! Diam! Saya nggak bersalah, Pak! Diam! Saya nggak bersalah! Diam! Pak, saya nggak bersalah, Pak. Tolong saya, Pak. Anda Dewi. bisa jelaskan ke kantor polisi. Sekarang ikut kami. Dewi, aku nggak bersalah, Dewi. Pak! Pak! Dewi! Setelah itu sebenarnya posisinya lagi itu saya udah nggak mau karena posisi saya udah hamil sebulan kan. Jadi mau nggak mau saya harus nerima dia gitu. Walaupun saya sebenarnya malu gitu loh. Karena posisi dia mencoreng nama keluarga saya gitu. Udah gitu selama berapa bulan itu dia nganggur kan, nyampe saya hamil gede pun saya kerja gitu loh. Karena dia posisinya nganggur. Gitu. Nah selama posisi nganggur itu mantan suami saya itu nggak ada istilahnya, maksudnya usaha gitu, cari kerjaan, tapi dia orangnya rada ini apa, gimana sih, gengsi gitu kalau nyari kerja. Saya tidak terlibat, Pak. Polisi juga sudah memberikan hasil penyelidikan bahwa saya tidak terlibat. Aib yang dilakukan suami sangat mempengaruhi ketidakpercayaan manajemen dan semua karyawan yang ada di perusahaan ini. Karena kalian suami istri kan? Pak, yang melakukan semua itu suami saya, bukan saya. Saya juga udah nggak mau, Pak, sama dia. Tapi karena saya lagi hamil, saya nggak bisa bercerai, Pak. Iya, saya paham dan saya mengerti. Begini saja, kamu tidak akan dikeluarkan dan dipensiun dinikan. Tapi kamu sudah tidak bisa bekerja sebagai staf di manajemen ini. Dan terpaksa kamu saya mutasikan ke bagian lapangan, Dewi. Dan ini berpengaruh pada gaji dan semuanya. Kamu mau? Tapi kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Dan kami anggap kamu sudah mengundurkan diri dari perusahaan ini.
saya mau ngecek minuman, Bu. Iya. Bu, saya mau ngecek minuman yang tadi orang lapangan store. Oh iya, ini catatannya. Bu, hamilnya kan udah besar, masa masih keliling aja? Ntar lahiran di tengah jalan. Ya, mau gimana lagi, Bu? Keadaan saya butuh. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Iya, Bu. Aduh, perutku ya Allah. Ya Allah, perutku sakit sekali. Bu Dewi mau ngelahirin? Iya, Mbak. Tolong saya, Mbak. Udah, biarin aja. Suaminya kan perampok. Barang sama uang di gudang habis deh, dibawa kabur. Ya Allah, Mbak. Tolong. Biarin aja. Aduh, ya Allah. Ya Allah, Bu Dewi, kenapa? Pak, tolong saya, Pak. Tolong. Ayo, Bu. Ya Allah, ayo kita masuk, Bu. Dewi, kapan kamu mau bayar kontrakan? Ini udah telat 2 bulan loh. Kalau kamu akhir bulan nggak bayar juga, terpaksa kamu keluar dari sini. Bu, saya minta waktu ya, Bu ya. Semenjak saya melahirkan dan punya anak, saya banyak cuti. Gaji saya jadi agak berkurang, Bu. Itu urusan kamu. Kalau emang kamu nggak nyanggup bayar, ya cari kontrakan lain, kan banyak. Jujur aku sangat kecewa sama kamu. Selama 8 bulan aku dalam penjara, kamu gak pernah nengokin aku sekalipun. Mas, kamu kan tahu aku hamil. Aku juga minta cerai sama kamu. Dan kamu juga tahu perempuan hamil itu gak bisa cerai. Aku juga melahirkan dan ngurus anak. Tapi kamu gak selingkuh kan? Mas, sebenarnya kamu udah gak bisa lagi kesini, Mas. Apa? Apa maksud kamu? Apa? Kamu ngomong apa barusan? Hah? Jadi mentang-mentang aku baru keluar dari penjara, kamu anggap aku seperti sampah? Jawab! Sekarang jawab. Ayo jawab. Tapi aku gak bisa punya suami perampok, Mas. Aku malu. Ya udah, aku nggak bakal kerja seperti itu lagi. Nih susunya. Makasih ya, Mas. Tapi Tian udah tidur. Apa? Tidur? Aku udah bikinin kamu suruh tidur. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas. Kamu apa-apaan sih, Mas? Kamu itu bener-bener nyebelin, tahu nggak? Aku kan tidur, aku capek. Mas, kamu gak kerja, aku yang kerja. Tolong dong, Mas, bantuin aku. Kamu bener-bener keterlaluan banget sih. Aku bener-bener gak tahan hidup sama kamu. Aku mau minta cerai. Apa? Kamu minta cerai? Oh, jadi kamu sudah besar kepala ya sekarang. Sampai kapanpun aku nggak bakal nyerahin kamu. Sekarang siniin Tian. Siniin! Kamu ngapain dia? Sini! Mas, ya Allah! Mas, kamu ngapain dia? Tian nggak perlu ada di sini. Awas. Mas! Mas, kembali! Tian. Tian, kamu di mana, Nak? Tian. Ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, bantu hamba menemukan anak hamba, ya Allah. Hamba mohon. Pertemukan hamba dengan anak hamba, ya Allah. Bu. Ya? Bu, boleh saya lihat bayinya? Tian? Tian? Ini anak saya, Bu. Jangan ambil. Bu, berikan Tian kepada saya, Bu. Jangan. Bu, ibu ini siapa? Saya bibinya Adin. Nanti kalau kamu ambil, apa kata Adin? Bu, saya mohon, Bu. Ini anak saya, Bu. Jangan, Saya nggak mohon. boleh. Apaan ini? Adin, saya mohon. Kamu ngapain di sini? Hah? Adin.
Din, saya mohon berikan Dian kepada saya, Din. Enggak, aku nggak bakal ngizinin. Din, aku mohon, saya ibunya, Din. Enggak! Aku bilang enggak ya enggak. Karena kamu sudah minta cerai sama aku. Kamu tidak berhak deketin dia. Sekarang pergi. Pergi! Aku mohon, Din. Oke, kalau kamu mau deket Tian, kamu tidak boleh cerai sama aku. Dan kamu harus ikut aku. Ngerti kamu? Pergi sana! Dewi? 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 Jadi gimana dok keadaan dia? Kondisi si bapak baik-baik saja. Aku di mana? Kamu itu nyusahin, tahu nggak sih kamu? Ya udah, kalau kamu nggak apa-apa, aku pulang. Oh pak, ada yang mau saya sampaikan soal istri bapak. Saya kenapa, Dok? Apa sih? Selamat, istri bapak hamil. Hamil? Iya. Kalau gitu saya permisi dulu. Makasih dok. Ya. Kamu itu nggak bakal bisa cerai dari aku. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak itu, aku nggak segan-segan untuk menghabisi. Saya tetap mau bercerai, Mas. Seharusnya kamu nggak ada. Dewi. 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 Lepasin. Bangun. Bangun nak, ayo nak. Bangun nak. Bangun nak. Ya Allah. Nak, kamu yang sabar. Kamu mau melahirkan lagi ya nak? Kenapa? Apa peduli ibu? Ibu pengen lihat cucu ibu. Gak akan pernah bisa. Aku bukan anak ibu. Nah, kamu belum bisa maafin ibu dan bapak ya? Aku nggak pernah bisa ngelupain rasa sakit hati aku, Bu. Maaf sekali lagi. Nak, Tolong. Tolong anak saya. Mau lahiran. Ayo kita bawa ke bidan. Ayo, Pak, tolong. Bu, ini cucu saya. Iya Bu, alhamdulillah bayinya perempuan. Alhamdulillah. Boleh saya gendong sebentar ya Bu? Jangan. Saya nggak mau perempuan ini menyentuh anak saya. Tapi kenapa Dewi? Kenapa? Jangan pernah sentuh anak aku karena ibu dari lahir nggak pernah sentuh aku. Lebih baik ibu pergi. Ibu bisa paham kalau kamu masih marah dan belum bisa maafin ibu. Tapi boleh kan ibu bawa Ari-Ari bayi kamu ke rumah? Terserah. Sekarang ibu pergi. Pergi! Jangan! Dan saya pengen juga kamu melakukan karma baik. Ya. Harus maafin kedua orang tua kamu biar gimana pun. Seburuk-buruknya orang tua, tidak ada bekas orang tua. Kamu benar-benar keterlaluan banget sih, Mas. Mas,
kamu jangan ngomong kasar sama suami. Anak nangis Mas di kamar. Bodoh! Cukup Mas, aku bener-bener gak tahan lagi sama kamu. Terus mau kamu apa? Hah? Aku akan pergi dari kehidupan kamu. Kamu gak bakal bisa cerai sama aku. Bisa, aku bisa Mas. Dewi! Balin! Sini! Dewi! Dewi! Sini! Lu mau kemana? Pulang kamu! Pulang! Pulang kamu! Pulang! Sini pulang! Lepasin anakku, lepasin anakku, lepasin anakku, lepasin. Diam! Aduh! Apa-apaan ibu? Ibu mau ikut campur! Sekarang pulang! Pulang! Lepasin! Lepasin! Kamu juga! Diam! Tolong! Tolong! Lepasin! Diam! Pulang kamu! Hah? Nggak mau! Kamu mau cerai? Boleh, tapi jangan bawa anak-anak gua. Sini! Kalau nggak mau sekarang pulang. Ayo pulang! Ayo! Ayo pulang! Apa-apaan lu? Ini urusan rumah tangga gua. Awas lu! Justru lo yang bikin rusuh di kampung kita ini. Ayo pulang! Bawa aja bang, bawa sini bang. Kantor polisi aja, ayo! Ayo! Lepasin! Ayo! Lepasin! Hei! Dewi! Dewi, maafin Bapak ya. Pak, Dewi yang minta maaf. Dewi yang selama ini nggak pernah mau maafin Bapak sama Ibu sebelumnya. Dewi mau minta maaf sekarang, Pak. Ibu yang mau minta maaf sama kamu, Nak. Maafin Ibu ya sayang ya. Dewi, Ya, Pak. setiap hari Bapak menangis dan berdoa untuk kamu kembali. Untuk Bapak dan Ibu meminta maaf. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku memaafkan apa yang pernah terjadi antara aku sama ibu bapakku. Aku berharap keluargaku akan menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Kami pun berusaha untuk hidup lebih baik dan saling mengasihi.